Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi, kakek sedang berada di sebuah perkebunan jagung, tepatnya di Dusun Borokembang, Desa Waleran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban. Ayo ikuti penelusuran kakek. Terima kasih. Menyusuri jalan di perkampungan perkebunan jagung sambil melepaskan penat menunggu azan maghrib. Ini suasana sore hari di sebuah ladang jagung, tepatnya di Dusun Borokembang, Desa Waleran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seperti sahabat semua lihat, perkebunan jagung yang begitu luas di daerah tempat tinggal kakek. Ini mimpi besar jika saat ini Indonesia kekurangan pangan ya. Kalau seandainya kekurangan pangan, karena yang kakek lihat saat ini, potensi pertanian masyarakat di Kabupaten Tuban ini sangat melimpah. Bukan tanpa kendala. Sekali lagi ini perjuangan yang ekstra benar-benar keras dari para petani. Sekalipun yang kakek lihat ini sangat kurang sekali dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama pemerintah yang menangani bidang pertanian. Musim jagung tahun ini, musim tanam tahun ini banyak kendala sekali. Jadi hebat sekali para petani bisa hidup menghidupi jagung, artinya menanam jagung sampai tumbuh seperti yang sahabat semua lihat. Kakek akan sedikit-sedikit menerangkan apa saja kendala pada saat proses penanamannya. Ayo terus ikuti perjalanan kakek, mudah-mudahan ini jadi sebuah apa ya? Bukan peringatan sih, jadi sebuah bahan pemikiran para instansi terkait yang di bidang pertanian ya. Terus ikuti dan terima kasih. Yang sahabat lihat saat ini adalah dari sisa ya, sisa sebuah proses di mana waktu penanamannya ini diserang sebuah hama ya. Ini hama. Jadi kakek sedikit ingin menceritakan proses perjalanan para petani hingga ratusan hektar ini ditanami jagung ya. Kendala pertama pada saat penanaman yang kakek tahu, walaupun kakek sebetulnya bukan petani, kakek suka memperhatikan para sahabat-sahabat kakek yang kebetulan memang di sini mayoritas petani. Yang paling utama adalah harga bibit dan harga pupuk itu sangat tinggi pada saat mulai menanam. Proses penanaman ya, itu yang pertama. Setelah bibit didapat dengan cara meminjam modal ke pihak perbankan, di sini berani ya, karena belum pernah kakek dengar bahwa kredit macet para petani ke pihak bank, karena di sini luas-luas menanam jagungnya. Jadi melihat situasi seperti itu, kakek sempat berpikir sih, walaupun hanya sebatas pemikiran, karena instansi yang terkait lah sebetulnya yang harus benar-benar paham. Kendala yang pertama tadi ya, bibit, kemudian pupuk yang mahal, obat-obatan sudah jelas. Dan kakek tahu bahwa saat ini di Indonesia, ini untuk petani sebetulnya pemerintah pusat ini ya sesuai dengan aturan-aturannya sebetulnya. Kalau peraturannya memang ada bahwa pupuk ini disubsidi pemerintah. Akan tetapi pada faktanya di lapangan memang ada, hanya sangat susah sekali untuk mencari pupuk bersubsidi.
Nah, ini ada apa sebetulnya? Kemungkinan kakek tidak suudon, akan tetapi itulah permainan ya. Faktanya silakan jika sahabat terkait instansi terkait mendengar atau menonton video kakek, silakan nanti pada saat ini cek di lapangan dengan diam-diam dan perhatikan. Jadi tidak asal mendengarkan laporan melalui fakta tulisan, akan tetapi langsung terjun dan intip bagaimana proses penyaluran pupuk bersubsidi itu. Kendala kedua setelah proses penanaman tumbuh, kakek melihat hama tikus saat ini sangat merajalela di samping ulat ya. Jadi para petani saat ini dihadapkan oleh berbagai halangan dan rintangan. Ada di beberapa tempat di wilayah sana ini habis sampai 3 kali penanaman habis. Karena itu dia. Begitu tumbuh, dihabisi sama tikus. Kemudian kalaupun ada yang tumbuh, disikat sama ulat. Bisa sahabat bayangkan berapa biaya kerugian yang telah diderita petani. Hal-hal seperti ini, petani di daerah ini bingung sebetulnya, ingin mengadu kepada pihak siapa, ingin berkomunikasi, berkonsultasi ke siapa. Ya akhirnya mereka otodidak, membeli lagi, nanam lagi, habis seperti itu terus berulang. Jadi hanya bisa menggerutu dalam hati yang kakek tahu ya. Itu kendalanya. Nah, hasil yang saat ini sahabat lihat yang ini nih. Ini biayanya luar biasa memang untuk mencapai seperti ini. Mudah-mudahan saja kita selalu berdoa untuk para petani Indonesia. Tabah, sabar, kerja keras, ulet, dan jangan pernah putus asa atau menyerah dengan segala keadaan yang terjadi. Kalianlah sebetulnya pahlawannya kehidupan saat ini, karena tanpa kalian bagaimana bisa pergolakan ekonomi berjalan. Nanti kendala yang ketiga pasti pada saat proses panen ya, panen raya. Ini sudah kebaca nanti. Panen raya pada saat jagung melimpah, karena ini luasnya luas sekali, coba lihat. Ini ratusan hektar. Ini akan kembali jadi kendala para petani ya, proses pasca jual ya. Harganya biasanya tidak sesuai dengan modal. Sekali lagi petani mengeluh biasanya. Nah, alangkah baiknya kakek hanya memberikan gambaran, bukan mengkritik ya, karena sekalipun memang di negara kita bebas untuk berpendapat atau mengkritik, ini kakek hanya menyampaikan pendapat kakek yang sekaligus memang ngelihat di lapangan. Tolong benahi sistem yang ada, kemudian kinerja para aparaturnya yang menyangkut di bidang pertanian, benar-benar mengawasi diri sendiri, karena percuma kalau diawasi orang. Faktanya Indonesia memang butuh pengawasan diri pribadi, bukan orang ya. Demikian, takutnya kakek lebih ngaco ngomongnya. Terima kasih yang sudah menonton video kakek, mudah-mudahan ini bermanfaat. Walaupun mungkin banyak orang berpendapat tidak ada manfaatnya, tidak masalah. Yang terpenting melalui konten ini kakek memberikan sedikit gambaran dan pesan moral kepada para pihak terkait yang menangani pertanian. Tolong lihat saudara-saudara kita yang paling bawah di bidang pertanian, mereka yang mengelola, betapa susahnya menjadi seorang petani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.